tentang brute force. Jadi brute force ini adalah sebuah strategi gitu ya. Ini saya akan memperkenalkan beberapa istilah. Ini sudah kelihatan ya? Slide saya sudah kelihatan? Sudah, ya? Pak. Nah, oke. Nanti ada yang disebut sebagai, loh kok nggak bisa lagi? Oh ini. Sebagai strategi. Strategi. Ada yang disebut sebagai strategi. Nah, strategi itu nanti di dalamnya, jadi gini dulu, mungkin diawali dengan problem dulu ya. Jadi ada yang disebut sebagai problem. Problem, ini masalahnya ya, problem. Nah, problem itu dapat diselesaikan dengan beberapa strategi. Katakanlah strategi 1 gitu ya, strategi 2, strategi 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam satu strategi itu ada beberapa algoritma atau metode ya. Jadi ini algoritma. Jadi katakanlah kita pakai strategi brute force. Ini algoritma dalam brute force untuk menyelesaikan sebuah problem. Itu aja bisa saja ada beberapa algoritma, algoritma 1, algoritma 2 gitu ya, algoritma 3 gitu. Ini ada algo 1, ini 1A katakanlah gitu ya, 1A, 2A, 3A, 1B, algo 2B, dan seterusnya. Ini juga gitu, dan seterusnya. Jadi gini, bahwa satu problem itu bisa diselesaikan dengan beberapa strategi. Nah, algoritmanya bisa aja banyak. Ya, algoritmanya untuk satu strategi itu algoritmanya bisa aja banyak. Contoh, saya belum pernah menggunakan cuman gini doang ya ininya. Slidingnya cuman sedikit. Oke, nah contoh ya, misal problem sorting lah yang sudah Anda kenal gitu ya. Problemnya sorting. Ini ada beberapa strategi. Pertama, katakanlah strategi brute force. Yang biasanya dikenal sebagai strategi brute force itu kalau di problem sorting itu algoritmanya itu algoritma bubble sort. Ini termasuk yang brute force. Ada insertion sort. Ya, ini algonya. Sebentar, ini algo. Saya nulisnya biar nanti Anda bacanya nggak terlalu susah. Insertion sort. Ini contoh ya. Bisa saja diselesaikan dengan algoritma divide and conquer. Divide and conquer. Divide and conquer itu algoritma untuk menyelesaikan masalah sorting. Strategi divide conquer untuk menyelesaikan masalah sorting itu bisa saja ada beberapa algoritma. Ya. Contoh algoritma nanti akan kita bahas juga algoritma merge sort. Ini masuk di strategi divide and conquer. Strategi divide and conquer. Ada algo quick sort. Nah, ini contoh ya. Ini sekedar contoh, yang ini bagian contoh. Ya paham ya? Jadi ada problem, ada strategi, ada algoritma. Biar Anda nggak salah-salah gitu ya. Kalaupun nanti ada yang menyebut bahwa brute force itu adalah sebuah algoritma, ya nggak apa-apa lah itu sebuah salah tapi yang sudah umum ya, jadi sudah dipahami. Ya oke, silakan kalau mau di screenshot. Soalnya ternyata space-nya kecil ya di sini ya, pakai OneNote ini. Oke, sudah? Udah, Pak. Oke. Nah, makasih. Kita lanjut ke PowerPoint lagi.
Ya, itu lagi mulai ya, biar Anda nanti terbiasa dengan beberapa istilah. Oke, lanjut. Nah, ini materinya ya, kita langsung aja. Oke, apa itu brute force? Brute force itu adalah sebuah strategi yang paling sederhana ya. Ini paling sederhana. Paling sederhana. Straightforward. Jadi ini memang paling sederhana, langsung ke permasalahannya. Ini adalah pendekatan paling sederhana dalam sebuah problem solving ya. Jadi dia langsung ke straightforward, itu artinya dia langsung ke permasalahannya langsung. Dan sebagai gambarannya gini, mengapa disebut pendekatan straightforward ini? Straightforward itu gini gambarannya. Misal kalau Anda belum pernah ya, misal Anda belum pernah tahu, Anda yang ada di sini belum pernah tahu algoritma bubble sort atau insert sort atau mungkin beberapa algoritma sorting yang lain. Misal Anda dalam sebuah kompetisi gitu ya, kemudian saya yang memberikan soal untuk dikompetisikan, Anda nanti disuruh untuk coding, membuat penyelesaian dari permasalahan yang saya berikan. Nah, soal buatlah penyelesaian untuk permasalahan sorting. Jadi saya punya list seperti ini, bla 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 gitu ya. Silakan Anda buat algoritma untuk mensort, mengurutkan bilangan-bilangan yang ada di dalam array ini secara ascending. Karena hanya diberikan waktu yang singkat dan orang pasti akan fokus dan belum pernah kenal problem itu sebelumnya, katakanlah gitu, ini misal aja ya. Maka orang akan langsung menyelesaikan langsung ke permasalahannya kan. Dan saya kira itu nanti Anda semua itu nanti kalau membuat algoritma, asumsikan Anda bisa membuat algoritmanya dan itu benar ya. Saya kira mungkin di atas 80% dari Anda itu akan membuat algoritma bubble sort atau insertion sort. Ya, yang paling brute force ya bubble sort lah katakanlah gitu ya. Saya kira di atas 80% akan bubble sort, karena itu paling sederhana, logikanya paling sederhana. Nggak usah muter-muter dulu, logikanya paling sederhana. Ya kalau ketemu yang lebih kecil, ya dibandingkan ketemu yang lebih kecil ya taruh lebih kiri gitu ya. Bandingkan lagi, taruh lebih kiri, bandingkan lagi, taruh lebih kiri, kan seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi pendekatannya paling sederhana. Jadi orang akan berpikir langsung ke algoritma yang seperti itu. Itu brute force. Artinya secara natural akan seperti itu, karena langsung ke permasalahannya. Ini kalau contoh yang tadi saya sampaikan tadi, ini ya sorting, ini brute force kan bubble sort ya, sama ini yang paling sederhana dengan bubble sort. Saya kira sebagian orang nanti akan menyelesaikan di sini. Seandainya belum pernah tahu algoritma di dalam sorting ya, asumsinya ya. Misalnya memisalkan aja. Nah, mungkin saja ada orang yang lebih jenius lagi yang sudah langsung berpikir ke sini. Mungkin saja kalau dia memang jenius ya. Tapi kalau orang-orang yang programmer pada umumnya manusia gitu ya, di luar yang jenius-jenius, paling ya larinya ke sini. Karena ini yang terpikir pertama kali pasti gini. Kalau ini gimana? Without merge sort ini. Dia nggak langsung ke permasalahannya. Kalau sorting kan kita bayangin kalau ketemu, kita pembandingan kan. Jadi begitu ketemu yang lebih kecil ya taruh lebih kiri gitu ya. Terus kemudian ke elemen berikutnya ternyata lebih kecil, taruh lagi sebelah kiri kan gitu-gitu ya. Kalau bubble sort kan gitu. Nah, kalau di dalam divide and conquer ini ya, baik itu merge sort ataupun quick sort, itu dia dibelah-belah dulu. Jadi tidak langsung dilakukan pembandingan, tetapi file tersebut atau bukan file, list tersebut itu dibelah-belah dulu. Dibelah-belah dulu, belah dua, kemudian belah dua lagi dengan ketentuan tertentu, belah dua lagi dengan ketentuan tertentu, baru nanti dilakukan sorting. Tapi apa akibatnya? Ternyata algoritma yang di sini itu lebih cepat daripada yang di sini. Yang bubble sort ataupun yang insertion sort ini lebih, algoritma divide and conquer itu lebih cepat daripada algoritma yang di strategi brute force. Karena ini memang logikanya sederhana, apakah ini benar-benar tetap menyelesaikan masalah, tetapi lebih efisien yang mana?
Kalau Anda hitung kompleksitas waktunya pasti lebih efisien yang ada di sini. Ya, yang ada divide and conquer. Tapi ini agak jelimet logikanya gitu ya. Logikanya nggak langsung ke permasalahan, nggak langsung dibandingkan. Tapi array-nya itu dibagi-bagi dulu, dibelah-belah dulu. Nah gitu ya. Itu maksudnya algoritma yang paling sederhana, straightforward ini di sini. Jadi ini langsung ke permasalahannya ya, berdasarkan pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Kalau namanya apa tuh sorting ya berarti pembandingan, langsung aja banding-bandingkan kan gitu. Oke, jadi ini sangat sederhana, dia langsung ke permasalahannya dan jelas, obvious way. Jadi dengan cara yang jelas karena langsung ke permasalahannya. Prinsipnya adalah just do it itu aja ya. Nggak mikir yang macam-macam, langsung aja gitu ya. Oke. Walaupun kadang-kadang ini kurang efisien daripada algoritma yang lebih advance gitu ya. Nah, karakteristik. Ya, ini tidak cerdas ya. Memang ini algoritma tidak cerdas karena ini memang logikanya sederhana. Mangkus itu maksudnya efisien ya. Kalau ada yang penting silakan Anda catat nanti kalau mangkus itu apa, mangkus itu efisien. Efisien itu apa? Kan Anda harus bisa membedakan ya istilah efisien. Di sini aja. Ini gimana menghapus seluruhnya ya? Atau membuat halaman baru ya, saya belum pernah menggunakan ini. Buat halaman baru. Oh, kemana kok malah gini? Home. Udah. Saya belum pelajari ini. Hapus saja dulu. Nggak ada riset itu ya. Riset nggak ada. Ya. Kamu hapus di papan tulis ini. Aplikasi andalan saya lagi error. Tayasui itu. Ya, oke. Jadi, saya tadi mau ngapain lupa. Ya, ini tentang efisien. Ada dua pengertian yang Anda harus jelas apa itu bedanya. Efisien dan efektif. Efisien itu adalah lebih ke hemat. Ya. Efektif itu tepat guna kan? Tepat guna. Kalau dalam konteks algoritma ya berarti sesuai spesifikasi kebutuhannya ya. Kebutuhannya untuk sorting ya algoritma berhasil untuk nge-sort gitu aja. Itu sudah efektif. Nah, hemat itu lebih ke efisiensi. Efisien itu maksudnya hemat itu ya hemat dari sisi waktu ya, hemat waktu. Bisa hemat waktu, bisa hemat memori, tapi yang kita konteksnya sekarang lihat adalah hemat waktu. Jadi ya bedanya efisien dan efektif ya, jangan sampai tertukar ya. Efisien itu hemat, makanya kan hemat. Pengeluaranmu yang efisien itu artinya pengeluaranmu ya dihemat. Jadi kalau algoritma ya hemat dari sisi waktu, konteksnya ya walaupun hemat bisa juga dari sisi memori. Efektif tepat guna artinya sesuai dengan spesifikasi, artinya algoritma itu benar. Algoritma benar. Algoritmanya benar sesuai spesifikasi. Kalau untuk sorting ya dia bisa nge-sort gitu ya. Oke, ini silakan kalau mau di screenshot sebelum saya hapus. Sudah? Sudah ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Mangkus tuh efisien ya. Oke. Ya, force ini mengindikasikan tenaga ketimbang otak ya maksudnya gitu ya. Jadi karena memang istilah brute force itu ya, kalau kadang kan kalau di kita kan sering ada orang kok, kalau bahasa Jawa itu yang diandalkan okol bukan akal, nah gitu ya. Okol bukan akal kalau orang Jawa itu. Okol itu artinya yang penting
tenaga dulu tapi nggak melibatkan otak, itu kan maksudnya gitu ya. Jadi istilah brute force ini force-nya itu adalah ini dia lebih ke ya lebih fisik ya gitu, daripada berpikir gitu ya. Nah, sering juga algoritma ini disebut sebagai algoritma yang naif, polos gitu ya, naif algorithm. Jadi polos karena memang sederhana. Nah, algoritma brute force ini lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil, pertimbangannya karena sederhana. Ya. Kenapa? Karena kalau berukuran besar itu karena biasanya nggak efisien. Algoritmanya nggak efisien itu artinya dari sisi waktu itu dia runningnya lama. Nah, kemudian ya ini karena pertimbangannya dia sederhana ya. Algoritmanya memang sederhana. Sederhana dari sisi apa tuh namanya? Logikanya gitu ya, logikanya sederhana. Jadi dan implementasinya mudah. Ya karena kesederhanaan itu. Walaupun dari si efisiensinya itu, tapi efisiensi yang nggak bagus kalau dia masalahnya masih berukuran kecil, input size ya, kemarin kita udah bahas itu ya, input size-nya, ukuran inputnya itu biasanya kecil, ukuran data yang dikelola itu kecil, ya nggak masalah. Nah, algoritma brute force ini sering digunakan sebagai basis pembanding, jadi apa ya, base model biasanya digunakan sebagai base model gitu ya. Base model ini pembanding untuk kalau kita mau meneliti atau kita ada usulan, kita propose sebuah algoritma baru katakanlah gitu ya. Ya, kita propose sebuah algoritma baru, maka biasanya algoritma yang ada di dalam strategi brute force ini digunakan sebagai model basisnya, sebagai pembanding atau sebagai base modelnya, sebagai basis pembandingnya. Jadi kalau dibandingkan brute force gimana? Oh lebih baik, oke gitu kan. Mangkus tuh maksudnya efisien ya, sekali lagi jangan Anda bingung. Ini istilahnya Pak Rinaldi Munir ini ya, membahasa Indonesia kan efisien. Meskipun bukan metode yang efisien, hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan brute force. Ya, nggak efisien tetapi hampir semua masalah itu dapat diselesaikan dengan brute force. Dan biasanya solusinya eksak. Ya, solusinya eksak. Eksak itu artinya bukan pendekatan, memang solusi yang sebenarnya gitu ya. Ini brute force. Sulit menunjukkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan brute force sampai seperti itu ya. Jadi hampir semua masalah itu dapat diselesaikan dengan brute force. Tapi kalau misal kita bicara greedy atau divide conquer, belum tentu semua masalah itu dapat diselesaikan dengan strategi greedy atau divide conquer atau mungkin branch and bound yang nanti akan kita bahas. Jadi kalau brute force, itu mau masalah apapun ya, itu dapat diselesaikan dengan ini. Bahkan ada masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan brute force. Senara itu maksudnya list ya atau array ya. Ini bahasanya Pak Rinaldi Munir ini. Ya, ini senara itu list atau array. Sebenarnya ini ini pernyataan yang salah ini sebenarnya. Ada masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan metode brute force. Contohnya mencari elemen terbesar di dalam. Ini sebenarnya pakai divide conquer juga bisa ini. Ini sebuah pernyataan yang salah ya ini ya sebenarnya. Ini salah ini. Karena kita pakai divide conquer juga bisa. Ya, oke. Maksudnya mungkin gini ya, ada beberapa masalah yang hanya dijelaskan dengan brute force. Contohnya, sebenarnya ke belakang juga ada traveling salesman problem. Itu hanya dapat diselesaikan dengan brute force sampai saat ini. Kalau kita memang membutuhkan solusi yang eksak loh ya, bukan pendekatan, solusi yang sebenarnya, solusi yang selalu benar. Itu kita hanya bisa menggunakan brute force. Nanti akan kita bahas nanti salah satu varian dari algoritma brute force namanya exhaustive search. Ya. Itu contoh, tapi ini contohnya aja yang salah ini ya. Mencari elemen terbesar dalam array itu bisa pakai cara yang selain brute force. Kelebihan dan kekurangan dari brute force.
kekuatannya atau kelebihan. Ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan di situ dapat memecahkan untuk hampir semua masalah, gitu ya. Nih. Kemudian biasanya sederhana, tadi sudah disebutkan. Brute force menghasilkan untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencontohan sering, perkalian matriks ya. Pengurutan ini sebenarnya atau sorting ini sebenarnya masih bisa, kalaupun data besar karena dia kompleksitas waktunya itu walaupun bubble sort itu biasanya masih big O n kuadrat sehingga ini masih dapat acceptable ya dari sisi waktu, walaupun ada juga beberapa algoritma dalam divide conquer itu yang n log n. Ini lebih kecil kan, ini lebih efisien daripada yang ini kan. Merge sort ataupun quick sort itu ada di sini. Ini divide and conquer. Ini lebih efisien kan daripada n kuadrat. Nah, tapi masih bisa diterima lah, masih acceptable ya. Kalaupun dia big O n kuadrat. Kemudian ya dia menghasilkan algoritma standar untuk tugas-tugas komputasi seperti perkalian, elemen minimum maksimum. Ini maksudnya untuk tugas-tugas yang simpel-simpel seperti ini dapat dikatakan ya kita pakai brute force saja nggak ada masalah itu. Ya, oke. Kelemahan tapi sudah disampaikan search ya. Ada beberapa permasalahan yang memang tidak dapat diterima dari sisi waktu kalau kita menggunakan brute force. Tidak kreatif ya. Tapi di sini Ken Thompson itu salah satu penemu Unix. Kalau kita ragu-ragu gunakan aja brute force. When in doubt use brute force. Kalau kita ragu-ragu ya gunakan brute force. Karena pasti ini akan menghasilkan solusi yang benar, solusi yang sebenarnya. Karena ini pasti bisa menyelesaikan hampir semua masalah gitu ya. Faktanya kernel Unix yang asli lebih menyukai algoritma yang sederhana dan kuat daripada yang cerdas tapi rapuh. Ya. Mungkin karena itu smart, logikanya itu agak rumit, kita kadang-kadang harus lebih komprehensif lagi dalam mencari bug-nya ya, kelemahannya. Tapi kalau brute force itu karena memang sederhana, walaupun nggak efisien, tapi karena sederhana sehingga dalam mencari bug-nya itu lebih simpel gitu ya, sehingga dia lebih robust, istilahnya lebih robust. Lebih tangguh gitu ya. Ya, itu ya. Tuh. Oke, contoh soal untuk brute force. Anyone who has never made mistake has never tried anything new. You never fail until you stop trying. Oh, ini kata-kata mutiara aja. Ya, oke lah, ini kata-kata mutiara silahkan Anda renungkan ya. Jadi, anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Jadi, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba dan Anda jangan takut salah gitu ya. Ya, ini maksudnya seperti itu ya. Ya, kalau Anda kalau Anda takut salah ya Anda nggak akan pernah mencoba kan, intinya gitu. Jadi jangan takut salah, yang penting mencoba. Karena siapa tahu dari seperti itu Anda akan menemukan sesuatu hal yang baru. You never fail until you stop trying ya. Anda tidak akan pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. Oke, jadi jangan takut gagal gitu ya. Dari Albert Einstein. Oke, mencari elemen terbesar. Nah, ini contoh saja, contoh ya. Senara itu maksudnya array ya, array atau list gitu ya. Ini biar Anda ini ya, array. Kalau yang Anda kenal atau list gitu ya. Itu senara yang dia mempunyai n anggota ya, n buah bilangan bulat, katakanlah dia ada sebuah array yang berisi n bilangan bulat. Cari elemen terbesar di dalam list tersebut atau array tersebut. Nah, kalau cara yang langsung ke permasalahannya logika paling sederhana atau disebut sebagai brute force, itu adalah bandingkan setiap elemen di dalam list untuk ditemukan elemen terbesar kan gitu ya. Kemarin yang sudah Anda pelajari waktu di kuliah struktur data maupun di AK kemarin. Jadi ini kan logikanya gini ya, ini kalau saya gambarkan ya. Jadi
Misal ini 12, 14. Ini mencari apa? Elemen terbesar ya. Oke, ini 50, 2, 4 ya. Ini contohnya kita punya 5, N-nya 5 gitu ya. Ini N-nya 5. Ya, pertama itu maksimum, ini kita asumsikan di sini ya, max-nya. Ya, maksimum adalah elemen yang pertama. Sekarang kita lakukan iterasi mulai dari elemen kedua. Ya, ini iterasi mulai elemen kedua. Kemudian dibandingkan apakah ini angka 14 lebih besar daripada max. Jika iya, berarti max itu diassign ini yang baru. Diassign di elemen yang baru, ya kan? Karena ini lebih besar, ya. Jadi ini dibandingkan, ya karena ini ternyata lebih besar. Ini kan pembandingannya di sini ya. Karena ini lebih besar, maka nilai maksimum di replace ya, jadi di sini. Nah, oke. Kemudian K-nya menunjukkan ke elemen berikutnya kan ini. Karena ini for kan K-nya pasti nambah dengan sendirinya ya. Sekarang K sama dengan 3. Apakah elemen ketiga itu lebih besar dari max? Yang barusan kan ini dibandingkan kan ini. Ini dibandingkan, ini tadi saya gini aja gambarnya di sini ya, karena ini terbatas ini. Ya, karena ini dibandingkan dengan max-nya. Oke. Nah, ternyata ini lebih besar, berarti max-nya baru sekarang. Max-nya ada di sini kan. Max-nya adalah 50. Ya, biar nggak coret-coret. Ntar saya hapus eraser. Ini aja biar bagus ya. Biar nanti ininya. Biar rapi. Ya, oke. Dari pembandingan ini, max-nya adalah 14. Kemudian tadi ini dibandingkan, ini max-nya sekarang 50 kan gitu. Nah, kemudian next K-nya 4. Ya, K-nya 4 sekarang. Bandingkan AK dengan max-nya. Dibandingkan dengan max-nya. Max-nya kan 50 ya terakhir. Ternyata nggak lebih besar. Jadi max-nya tetap 50. Dari sini masih tetap sama 50. Kemudian K-nya nambah lagi, bandingkan lagi dengan max-nya. Ternyata tetap sama. Kan itu logika yang sederhana kan. Ini kan ada berapa pembandingan? 4 kali pembandingan ya. 4 kali pembandingan. Jadi kalau N-nya 5, ini 4 kali pembandingan kan TN-nya N-1 kan. Ya, 4 ini 5 kan berarti N-1. Ya, ini adalah cara yang sederhana. Logikanya sederhana. Ya udah ke berikutnya bandingkan dengan max yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau lebih besar ya max-nya di-replace. Bandingkan dengan maksimumnya yang elemen selanjutnya. Bandingkan terus ya. Ini pasti akan ketemu yang paling besar. Karena TN sama dengan N-1, Biko-nya adalah Biko N. Ya. Ya. Oke. Pencarian beruntun, sequential sort. Nah, ini bentuk permasalahan searching ya, contoh. Nah, kita mau mencari sebuah nilai di dalam sebuah array. Apa yang Anda bayangkan nanti kalau Anda ditugaskan membuat algoritma seperti ini? Ya. Ya sudah, algoritma brute force karena ini langsung, ya kita bandingkan setiap elemen yang ada di dalam list dibandingkan dengan X yang dicari itu. Pencarian selesai jika X ditemukan, atau memang listnya sudah sampai elemen terakhir, nggak ketemu elemennya, ya kan gitu. Kan cara yang sederhana seperti itu. Apakah ada cara yang lebih rumit? Ada, contohnya binary search kan, Anda sudah kenal dulu waktu di AP. Binary search itu kan belah-belah dulu kan. Jadi array-nya dibelah-belah dulu, dan ternyata itu lebih efisien ya daripada cara ini. Tapi itu kan nggak kepikir pasti.
Orang pasti akan memikir yang kepikir pasti adalah dengan cara yang seperti ini, brute force. Memang ini adalah brute force-nya adalah sebenarnya algoritma yang kepikir pertama kali mungkin untuk programmer ya, kecuali dia memang orang yang sudah jenius itu mampu pikirannya melompat jauh ke depan gitu ya. Ya. Jadi seperti algoritma yang ini kan, ini tadi ya tadi berapa ya? Saya awali dengan 12 tadi ya. Tadi lupa saya, ya kalau nggak salah ini ya. Nah, kalau misal ini saya mau mencari X sama dengan 50 yang dicari, ya bandingkan mulai dari elemen pertama kan. Kan mulai dari pertama, terus dicocokkan gitu ya. Ini untuk memberhentikan pencarian kalau dia sudah mencapai N ya. Kemudian ini apakah dia sama apa tuh, kalau dia tidak sama dengan X berarti masih maju ya, begitu sama dengan X kan berarti ini N-nya kan beri false sehingga berhenti kan. Nah, pertama dia akan dibandingkan dengan elemen pertama. Kalau belum sesuai, ya bandingkan dengan elemen kedua. Oh, nggak sama X dengan 14, yang ketiga. Oh, ketemu, selesai. Ada 3 kali pembandingan. Ya. Oke. Ini kan sebenarnya yang simpelnya seperti itu. Tapi kan orang nggak akan pikir contohnya binary search. Nanti sebenarnya search itu banyak juga ada yang nanti BST, binary search tree, memanfaatkan binary search tree untuk melakukan searching, ya. Dan banyak lagi variasi-variasi yang lain untuk melakukan searching. Algoritmanya banyak sekali. Gunakan beberapa strategi ya, algoritmanya banyak sekali. Walaupun permasalahannya sederhana, sekedar untuk mencari sebuah nilai di dalam sebuah array gitu ya. Oke, ya ini mungkin silakan Anda, ini walaupun saya skip Anda pelajari ya, ini karena kadang-kadang ini keluar juga di UTS gitu ya. Tapi ini saya skip karena nggak mungkin saya terangkan semua, contoh-contoh saja di sini. Nanti waktunya nggak nutup nanti waktunya ya. Ya, ada menghitung n faktorial ya, itu kan berarti Anda apa tuh namanya, ini kan langsung kan misal gini, A pangkat N. A pangkat N ya sudah, A kali A sebanyak N kali kan gitu ya, algoritmanya kan gitu. Apakah ada yang lebih kompleks dari itu? Ada gitu ya. Nah, itu kan ini kalau brute force kan gitu. Namanya A pangkat N ya A kali A sebanyak N kali. Ini algoritmanya gitu ya. Silakan Anda baca sini dan Anda pahami. N faktorial sama N faktorial, kalau misal 4 faktorial ya sudah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. Dulu algoritma sudah Anda kenal di DAP, dan demikian juga disinggung lagi waktu AK kemarin. Ya logika langsungnya kan seperti itu ya. Nah, sehingga ini kan ini 1 kali 2 sampai dengan N kan gitu ya. Ya, oke. Ini algoritmanya. Ya, ini sudah Anda bahas sejak DAP dulu ya, sudah Anda tahu lah ini ya. Saya nggak ini lagi. Ya, oke lah, mengalihkan 2 buah materi ini juga sudah sejak zaman DAP Anda juga sudah tahu. Ya, langsung ke rumusnya. Jadi rumusnya seperti apa? Rumusnya kan Anda sudah tahu ya bahwa ini adalah AIC, AI1 ini kan ini rumusnya ya. AI1 tambah B1C, AI2C dan seterusnya gitu ya. Nah, ini rumusnya memang seperti itu ya, sudah kerjakan sesuai dengan rumusnya. Itu kan cara brute force. Oke, ini algoritmanya, silakan Anda baca sendiri. Kemudian selection sort. Oh, bubble sort dan selection sort. Oh ya, tadi salah, bukan insertion sort tapi selection sort tadi ya. Saya salah memberikan catatan tadi. Sudah dihapus tadi ya. Anda betulkan aja tadi ya. Bubble sort contoh sorting yang merupakan brute force ya. Algoritma sorting ya. Jadi problemnya problem sorting. Itu yang termasuk dalam strategi brute force itu algoritma bubble sort dan selection sort ya. Saya tadi salah insertion sort ya, kalau saya tadi nulis itu ya. Di bubble sort dan insertion sort. Sebenarnya yang paling brute force itu adalah bubble sort. Ya, oke. Bubble sort itu juga sudah Anda pelajari di DAP, biar nggak usah berlama-lama, silahkan Anda
pelajari lagi. Tapi bukan berarti kalau di skip itu terus Anda nggak belajar ya. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya. Kalau itu sudah Anda pelajari sebelumnya atau bisa Anda baca sendiri, silakan. Ya. Jadi bubble shot itu nanti pelajari lagi dulu kuliah di AP ya, seperti apa logikanya. Ingat, ini kadang-kadang ini tetap masih bisa keluar lagi. Bubble shot itu intinya adalah ya kalau misal SN ini kan maksudnya suku maksudnya elemen ke N gitu. Kalau misal array-nya array S gitu ya. Ini kalau dibandingkan dengan SN-1 ini kalau lebih kecil ya ditukar gitu ya. N-1 itu yang nanti lebih kecil. Lanjutkan lagi, jadi misal, nanti saya jadi ini ya. Silahkan Anda baca sendiri lah ini, karena nanti kalau saya bahas nanti nggak nyampe. Kita harus sampai exhaustive search di pertemuan kali ini. Silakan, ini sudah ada di DAP. Yang jelas ini model ditukar-tukar gitu ya. Ini sini misal gitu ya. Ini bandingkan dengan ini, ternyata ini lebih kecil ya, tukar posisinya. Terus ini bandingkan lagi di sini. Oh ternyata ini lebih kecil ya, tukar gitu ya. Bandingkan lagi ini lebih kecil, misal ini 14, 2, 3, 5 gitu ya. Bandingkan. Oh, apakah ini lebih kecil daripada sini? Oh, tidak. Kalau tidak ya oke lah, tetap. Ini lebih kecil daripada sini. Oh, enggak, tetap. Tapi ini lebih kecil dari sini. Oh iya, nah ini tukar sehingga 2, 14, 3, 5 posisinya gitu. Ya lanjut gitu dan seterusnya. Ya, ada beberapa kali pas. Ya. Kemudian ya algoritma bubble shotnya ya, bisa Anda baca sendiri dulu di DAP sudah. Apakah terdapat pertanyaan dari contoh sebelumnya? Oke, kita masuk ke exhaustive search ya. Kalau saya beri kayak dulu karena materinya banyak ini. Saya lihat dulu ya. Nah, ini exhaustive search ini nanti agak panjang ceritanya ini. Nah, ini sampai reference. Nah, saya akan banyak cerita di sini ya, karena nyawanya brute force itu ada di sini. Kalau tadi kan permasalahan yang sederhana. Nah, oke ya. Exhaustive search. Exhaustive search itu sebenarnya adalah brute force. Dia brute force, tetapi untuk menyelesaikan masalah kombinatorial. Ya. Kombinatorial problem itu apa dulu mestinya sudah dijelaskan waktu AK gitu ya, karena saya juga ngajar AK. Itu di awal-awal pertemuan saya menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan, salah satunya permasalahan kombinatorial. Permasalahan kombinatorialnya adalah sebuah permasalahan yang yang cukup menarik. Karena apa? Karena dia effort dalam menyelesaikan masalah itu cukup besar, bukan besar dalam hal mikirnya, dalam merancang algoritmanya enggak, tetapi adalah effort-nya itu adalah bagaimana menciptakan algoritma tapi dapat diterima dari sisi waktu. Artinya efisien itu susah. Membuat algoritma yang efisien, nah ini yang susah. Kalau goal-nya itu sudah sampai efisien, itu susah untuk combinatorial problem. Ya, permasalahan kombinatorial ya. Permasalahan-permasalahan yang termasuk dalam kombinatorial problem, mana? Ini saya hapus. Ini harusnya bisa, biar nggak gini ya, cuma saya belum belajar tentang ini. OneNote. Ya, yang termasuk dalam combinatorial problem, contohnya yang sudah Anda pelajari aja lah ya. Yang termasuk dalam combinatorial problem, combinatorial problem itu adalah problem di mana nanti solusinya itu adalah dengan cara mengkombinasikan objek-objek yang ada di dalam problem itu, ya, dengan cara kombinasi objek yang ada di dalam problem itu, atau dengan cara memvariasikan objek yang ada di dalam problem itu. Contoh yang sudah Anda kenal dulu di MADIS, sebenarnya itu banyak Anda sudah membahas combinatorial problem. Contoh dulu mulai dari dulu tuh sorter spatia ya. Atau lintasan terpendek. Ya. Ini termasuk combinatorial problem. Karena di situ ada
apa tuh objek-objek gitu kan, katakanlah kota-kota gitu ya. Kota-kota ini dari jarak dari sebuah titik ke kota yang mana atau sebuah kota ke kota yang lain paling dekat nanti lewat mana, misal lewat sini. Ini kan sebenarnya kombinasi dari objek-objek yang ada. Misal dari sini mau ke sini ya tujuannya ya, oh lewat sini, oh bisa juga dari sini ke sini terus langsung ke sini gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kombinasi dari objek-objek yang ada di dalam problem itu, gitu kan, untuk membentuk sebuah lintasan. Kan dikombinasikan, oh dari A, misal dari A ke D, oh bisa dari A ke B dulu, terus kemudian ke C, terus ke D, oh bisa dari A kemudian ke C dulu, baru ke D, baru kemudian ada gitu ya kemana. Nah misal gitu ya. Nah ini kombinasi kan sebenarnya. Nah itu shortest path, yaitu termasuk combinatorial problem. Dulu yang sudah Anda pelajari juga dulu Anda sudah kenal Dijkstra ya. Tapi ini bukan satu-satunya algoritma ya, ini contoh ya. Algo Dijkstra. Ini contoh algoritmanya saja. Contoh algonya aja yang sudah Anda pelajari. Bukan ini satu-satunya ya, banyak sekali. Untuk shortest path itu. Kalau Anda sudah belajar AI itu nanti kan ada A-star segala macam. Nah, kemudian yang sudah Anda pelajari lagi contoh apa ya? Minimum spanning tree. Nah, itu juga termasuk combinatorial problem. Contoh yang sudah Anda pelajari di MADES itu ada algoritma prime, ada algoritma Kruskal gitu kan. Nah, terus apa lagi yang sudah Anda pelajari, apa ya? Traveling salesman problem. TSP ya, ini sangat terkenal ini. Atau TSP. Ya, Anda sudah kenal kemarin. Oh belum ya, Anda kayaknya belum ini ya. Ini yang belum di MADES mungkin belum dipelajari. Nah ini algoritma nanti akan kita pelajari algoritmanya. Bagaimana penyelesaian ini dengan exhaustive search. Tapi saya kira ini di MADES sudah pernah disinggung tentang problem ini. Ada lagi apa? Kalau graph coloring. Graph coloring. Kemarin algoritma sudah Anda pelajari. Algoritma sudah Anda pelajari itu kan algo Westphal ya, tulisannya gimana saya lupa. Gini kalau nggak salah. Algoritma Westphal. Ya, ini juga termasuk combinatorial problem. Graph coloring adalah bagaimana Anda mewarnai sebuah graf di mana jangan sampai ada node yang bertetangga punya warna yang sama, tetapi dicari jumlah warna yang minimum. Nah, gitu kan. Nah, ini sudah Anda pelajari. Nah, nanti akan dikenalkan lagi. Ini kok gimana ya? Nanti akan dikenalkan lagi di sini adalah knapsack problem. Nah, knapsack problem itu seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari. Ya, ini contoh-contoh algoritma kombinatorial, bukan terbatas hanya ini ya. Ini paling tidak yang sudah Anda pelajari kemarin, dan ini yang nanti akan kita bahas di kuliah ini, termasuk traveling salesman problem. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Kalau sudah bilang ya. Sudah, Pak. Oke, sip. Satu tadi masuk di mana tadi? Oh, sini. Ya. Ini biasanya di antara objek kombinator bermutasi, kombinasi, himpunan bagian, dan ini contoh dalam menyelesaikan permasalahan ya. Jadi pada saat kita oke lah gini aja, saya mulai dari sini exhaustive search ya. Tadi combinatorial problem. Tadi sudah saya contohkan combinatorial problem. Nah, algoritma exhaustive search itu adalah sebenarnya atau
strategi exhaustive search ya maksud saya. Strategi exhaustive search itu sebenarnya termasuk dalam strategi brute force, tapi khusus untuk combinatorial problem. Dia brute force ya. Brute force istilah khusus ya. Sebenarnya ini lebih ke istilah khusus untuk strategi brute force di dalam menyelesaikan combinatorial problem. Karena ini masalah yang unik ya, menarik ini. Sehingga disebut dengan sebutan khusus ya, exhaustive search. Nah, jadi exhaustive search itu adalah ini tadi ya, solusi brute force untuk masalah-masalah kombinatorik tadi barusan saya sebutkan. Nah, biasanya nanti exhaustive search itu dalam menyelesaikan masalah itu adalah dengan cara mengkombinasikan objek-objek dalam bentuk nanti kombinatorik, bisa permutasi, ya, bisa kombinasi sendiri ya, kombinasikan ada tuh di matris ya, atau mungkin dengan mencari himpunan bagian ya, gitu ya. Ini biasanya cara kerja exhaustive search adalah gitu, bisa dengan kombinasi, bisa dengan permutasi, bisa juga dengan himpunan bagian. Biasanya seperti itu. Nah, langkah-langkah dalam exhaustive search ini adalah pertama di list semua kemungkinan solusinya. Kemungkinan solusinya di list semua pokoknya. Nah, baru kemudian dievaluasi setiap kemungkinan solusi tersebut satu persatu. Dievaluasi. Ya, di list semua, baru kemudian dievaluasi sesuai problemnya. Kemudian ada dia sebuah mekanisme untuk menyimpan solusi terbaik sejauh ini, ya. Ya, the best solution found ini solution ini salah ketik. The best solution found so far. Bila pencarian berakhir, kemudian publish solusi yang terbaik, the winner. Ya, nanti ada contohnya ya. Meskipun ini secara teoritis menghasilkan solusi, ini pasti menghasilkan solusi ini. Yang hebat tuh mau problem, ya untuk combinatorial problem ya. Untuk combinatorial problem, mau combinatorial problem apapun itu bisa diselesaikan dengan cara exhaustive ini. Ya. Namun waktu atau resource yang dibutuhkan dalam pencarian solusi itu sangat besar. Ya. Oke. Waktu yang dibutuhkan itu sangat besar. Ya, oke. Nah, contoh. Kita akan nanti mengacu pada kita akan mengacu pada dua macam problem ini nanti ya, knapsack problem dan traveling salesman problem. Ada yang menuliskan traveling salesman, ada traveling salesperson problem ya. Karena salesman nanti kan dikira cowok gitu ya, sudah salesperson, tapi ya oke lah, nggak terlalu jadi masalah. Ada yang traveling salesman problem, ada traveling salesperson problem. Tapi yang umum biasanya salesman ya, salesman problem. Oke, contoh sekarang apa itu knapsack problem itu ya? Knapsack problem. Kenapa di depannya ada 01 ya? Knapsack. Ya, kayak gini ya. Kita ke sini dulu ke 10 knapsack ini ya. Knapsack problem saya gambarkan di sini aja. Anda pahami dulu problemnya ya. Oh, ini add page ya, kayaknya bisa ini add page. Bisa. Biar nggak usah menghapus. Ada add page ternyata. Oke. Nah, knapsack problemnya, masuk knapsack. Sebenarnya knapsack problem itu ada dua macam. 01 atau 10 knapsack. Ada fractional knapsack.
Nah, oke. Nah, apa bedanya? Nah, sekarang kita lihat yang 01 knapsack. 01 atau 10 ya, nggak terlalu jadi masalah. Ada yang menyebut 01, ada yang 10. Nah, satu knapsack itu gini, misal kita punya wadah atau knapsack. Ya, kita punya knapsack. Knapsack itu kan sebenarnya wadah, sebuah tempat itu ya. Kemudian kita punya himpunan item. Himpunan item. Masing-masing item itu biar notasinya sama, di sini notasinya apa? Profit OP sama W. Oke. Setiap item itu punya properti profit, punya properti wage, bobot, punya properti, katakanlah ini P1 W1, ini P2 W2, P3 W3, P4 W4, P5 W5. Salah nulisnya. Maksudnya udah nggak usah banyak-banyak ya, di sini P5 W5 dan seterusnya ya. Jadi masing-masing itu punya P itu adalah profit dari item pertama, ini adalah bobot dari item pertama, ini profit dari item 2, ini bobot dari item 2 dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana atau item-item mana itu yang Anda harus masukkan di sini dalam knapsack supaya memaksimalkan profit. Tetapi ini punya kapasitas maksimum. Kapasitas maksimum notasinya apa ya biar kompak. Notasinya di sini jangan lupa nggak dikasih. Ini K ya. Notasi K besar. Oke. Notasinya K besar. Oke. Notasinya K besar. Ya, ini kapasitas maksimumnya adalah K besar. Biasanya M besar loh. Kenapa tadi K besar ya? Udah nggak apa-apa. Bentar, saya lihat lagi. Siapa tahu notasinya. Tinggal notasinya apa tinggal. Biar Anda nggak bingung aja nih. Tiap ini kan beda-beda. WIXI. Oke. Bukan W besar ya. Oh iya, kapasitas maksimumnya K besar. Oke. Biar sama. Notasinya K besar. Ini kapasitas maksimumnya. Bagaimana Anda memasukkan ini untuk dimasukkan ke dalam ini ya, wadah. Supaya nanti profitnya maksimum, tetapi tidak melebihi kapasitasnya. Kapasitas maksimum dari wadah ini. Contohnya gini, makanya kalau di sini digambarkan kan ini seperti pencuri. Sudah contoh yang jelek ini ya, bukan cuman biar Anda paham aja. Jadi ini pencuri itu kan dia punya gini kan dia. Dia punya karung ya, karung. Ya. Dia lagi nyuri nih ceritanya ya. Lagi nyuri. Nah, di situ kan ada item-item di rumah itu karena dia masuk sebuah rumah, tuk masuk ke sebuah rumah gitu ya. Di situ ada beberapa item, ada TV gitu ya, katakanlah ada TV, ada kulkas, salah masa mau mencari kulkas. Ada emas, misal emas-emasan gitu ya. Ini ada sepatu dan sebagainya, ada jam gitu. Nah, ini gimana pun kan ini karungnya si pencuri ini kan ada kapasitas maksimumnya kan. Ini punya kapasitas maksimum. Kapasitas katakanlah K. Nah, gimana cara supaya si pencuri itu nanti dapat mencuri, tapi yang harganya itu kalau dijual itu semaksimal mungkin, ya. Tapi yang muat di sini di dalam karung ini gitu. Jadi nggak mungkin semua barang itu dibawa kan. Dia harus memilih barang mana yang mau dimasukkan dalam knapsack. Tetapi nanti kalau dijual itu menghasilkan profit yang maksimum gitu ya. Artinya dia nilai dari barang ini yang semaksimal mungkin. Makanya ini kan ada
apa tuh kapasitas maksimumnya katakanlah bobot ya, kalau di sini tadi bobot ya. Nah, kapasitas maksimumnya di sini ini bobot maksimum yang bisa ditampung. Jadi katakanlah ini bobotnya sekian, ini bobotnya sekian, bobotnya sekian. Kalau dimasukkan itu tidak melebihi kapasitas maksimumnya. Bobot katakanlah bobot maksimumnya itu 15 kg ya, dimasukkan sini ya maksimal 15 kg kan gitu. Tapi nggak mungkin semua dimasukkan kan, nggak muat. Dari sisi kapasitas maksimum yang dilihat dari bobot ya. Oke, sehingga harus dipilih barang-barang supaya nanti memaksimalkan profit. Seperti ini juga gitu, yang memaksimalkan profit, tapi ya barang-barangnya harus dipilih. Ya, ya sudah ada. Nah, kenapa disebut 1-0? Nah, konteksnya 1-0 itu adalah TV kalau misal diambil, ya satu TV itu bukan separuhnya. Misal, oh, wah nggak muat nih TV-nya. TV-nya saya gergaji aja tinggal separuhnya kan enggak ya. Kulkas mau diambil ya sudah satu kulkas itu misal mau kalau memang mau ngambil kulkas ya. Satu gelang ya, misalkan ini udah penuh, wah gelangnya mau dimasukkan sini, oh nggak muat gelangnya diputus saja, nah, kan nggak gitu ya. Jadi 1 atau 0 ini ya maksudnya itu adalah barang itu ada 2 kemungkinan, diambil seluruhnya dalam satu barang ya, ini satu item ya, bukan diparo-paro ya TV-nya atau digergaji. Jadi satu TV ya satu ini diambil, satu artinya TV ini diambil atau 0 nggak sama sekali nggak diambil. Jadi state-nya atau kondisinya itu diambil ataupun tidak, satu item itu. Nah, ada juga fractional knapsack. Fractional knapsack, kalau yang fractional knapsack, itu bisa diambil sebagian. Contohnya kalau misal gini, Anda mau permasalahan knapsack-nya itu adalah katakanlah ini Anda punya pickup gitu ya, mobil pickup itu Anda mau ngangkut ya, ngangkut. Itu bisa saja diambil katakanlah dia beras ya. Beras yang ada di dalam karung-karung, satu karungnya misal per 1 kintal ya dimasukkan. Nah, tetapi misal penuh kan bisa dipotong, oh ya nggak usah 1 kintal dikurangi yang ada di dalam karung itu setengah kintal aja supaya masuk gitu ya. Nah, itu bisa, itu fractional knapsack. Misal kedelai satu karung, per karungnya itu 200 kilogram. Ya, ini mau diatur-atur dengan katakanlah ini dengan beras, nanti diatur-atur. Ini bisa saja nanti cuma dimuat seperempatnya, dan setiap objek karena per objek itu adalah 200 kilogram, ya, misalnya kedelai. Kemudian si itu 100 apa beras ya, ini satu karung 100 kilogram sebagai satu item. Ini bisa dibelah-belah, dibagi-bagi gitu. Mau diambil separuhnya, mau diambil seperempatnya gitu, sepertiganya, itu kan bisa memungkinkan. Nggak ada masalah kalau itu. Kalau TV segala macam, mau mosok digergaji. Anda jangan ngikut-ngikut Mr. Bean ya. Kalau Anda pernah nonton Mr. Bean, dia punya koper, ya kan? Koper dia mau masukkan pakaian gitu ya, ada celana, ada baju gitu ya. Baju mau dimasukkan ke sini. Itu karena dia nggak muat, celana panjang tadinya panjang, dia potong, set set gitu ya. Apa gitu ya, sikat gigi yang tadinya panjang karena nggak muat dia potong set gitu. Nah itu jangan ngikut caranya Mr. Bean ya kan, jadi nggak ada gunanya nanti barangnya kan gitu. Baju ya udah dipotong gitu, masukkan sini ya nggak ada gunanya nanti. Ya fungsi dari barang ini jadi nggak ada gitu. Tapi kalau karung-karungan seperti ini beras, kedelai dan sebagainya itu nggak ada masalah kan kalau dipotong-potong gitu. Ya, itu yang fraksional sama knapsack. Tapi kita bahas yang knapsack saja. Itu ya sebagai gambaran. Ya. Jadi kalau misal Anda contoh lagi selain pencuri tadi, misal Anda mau pindahan kos-kosan, Anda misal mau pinjem mobilnya teman Anda buat pindah-pindahan kos-kosan gitu ya. Nah, cuman mobil yang dibuat pindahan itu katakanlah mobil yang kecil, katakanlah mobil Agya atau Brio lah, Brio, lebih kecil lagi ya. Enggak tahu Brio sama Agya di mana. Ya Brio, saya tahu itu kecil itu ya. Brio, mobilnya mobil Brio. Nah, cuman teman Anda cuman bisa ngangkut 1 kali karena dia harus katakanlah harus pergi dengan teman-temannya gitu. Bisa diangkut lagi, bisa dipinjam lagi, katakanlah sebulan lagi misal gitu ya. Nah, apa yang Anda pikirkan?
supaya Anda nanti bisa pinjem mobil teman Anda buat ngangkut, tapi cuma 1 kali angkut. Nah, karena sebulan lagi baru bisa dipinjam. Nah, berarti Anda harus memilih barang-barang yang dapat diangkut dengan Brio itu. Dari kos-kosan lama Anda ke kos-kosan baru, kan gitu ya. Gimana caranya? Anda pilih yang penting-penting kan, supaya nanti tingkat utility dari barang-barang yang Anda pilih tadi semaksimal mungkin. Tetapi Brio itu punya kapasitas maksimum, nggak mungkin semua barang di kos-kosan Anda itu muat untuk dipindah semua, katakanlah gitu ya. Ya, Anda punya kasur, katakanlah gitu, Anda punya lemari, Anda punya baju-baju, Anda punya komputer, katakanlah gitu ya, punya nggak cuma laptop, katakanlah Anda punya komputer PC gitu ya, dan sebagainya, ya, punya kursi, meja, ya, misal seperti itu. Ya, berarti Anda harus memilih kan. Nah, itulah knapsack problem. Ya, itulah knapsack problem. Itu bagaimana atau barang-barang mana yang Anda masukkan dalam mobil tadi supaya nanti muat, dan nanti Anda harus mengusahakan supaya barang-barang itu semaksimal mungkin nilai utilitasnya gitu ya. Nah, kapasitas maksimum itu macam-macam. Bisa kapasitas maksimumnya itu volume, bisa juga bobot. Kalau seperti kasus Brio ini ya kapasitas maksimumnya adalah volume ya. Kan itu volume yang batasi kan ya. Nah, kalau yang pencuri tadi juga mungkin volume dari karung ya. Tapi ada juga yang bobot maksimum ya, gitu ya. Misal truk itu juga bisa aja bobot maksimum, karena masing-masing pickup tadi, contoh mobil pickup tadi ya, itu ada batas maksimum beban yang boleh dia angkut kan gitu ya. Ya gitu ya. Tapi intinya gitu ya, bahwa ada kapasitas maksimum. Silakan kalau mau Anda screenshot sebelum saya tambah page lagi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini baru pengertian abstrak ya. Oke. Oke, kalau kita rumuskan, nah ini ya, persoalan 01 knapsack ya, kadang 10, kadang-kadang 01 ya, nggak apa-apa. Dapat dipandang sebagai cara mencari himpunan bagian subset. Nah, ini cara penyelesaian secara exhaustive search. Kalau secara exhaustive search, itu dipandang sebagai cara mencari himpunan bagian atau subset dari keseluruhan objek untuk dimasukkan ke dalam knapsack dengan memberikan total profit semaksimal mungkin. Ya, jadi permasalahannya dapat kita rumuskan seperti ini. Di sini kita definisikan X, di mana X itu isinya adalah dari X1, X2, dan seterusnya, ini X kecil ya, di mana X kecilnya itu nilainya bisa 1, bisa 0. 1 itu jika objek ke I itu masukkan dalam knapsack, artinya dia terpilih. Kalau XI sama dengan 0 itu artinya tidak dipilih untuk dimasukkan dalam knapsack. Nah, gitu ya, dirumuskan seperti itu. Nah, kalau kita formulasikan secara matematis, berarti seperti ini. Kita maksimumkan, katakanlah F. F itu adalah P1, misal gini ya. Saya punya barang, ini ada nggak contohnya di sini? Nah, ini ada contohnya. Nah, contoh. Atau contoh sederhana dulu lah di sini ya. Saya punya 3 barang. Contoh sederhana dulu, atau sebentar sini bisa nggak di sini ya? Ya, gini aja contoh sederhana dulu biar gampang. Saya punya 3 aja lah gitu ya, 3 barang aja. Item 1 dia punya, sebentar ya. Item 1 misal dia punya, ini item pertama ya, dia P1 itu profitnya katakanlah 10. Nah, ini aja. Ya, ini profit itu bisa aja harganya atau apa gitu ya. Kalau misal pencuri tadi kan harganya gitu ya. Kalau misal Anda pindahan kos ya Anda bisa membuat sendiri nilai utility-nya. Sebarang ini tingkat utilitas bagi Anda tuh seberapa gitu ya. Paling tidak kalau tadi pindah itu paling tidak selama sebulan itu Anda masih bisa melangsungkan kehidupan Anda sebagai seorang anak kos gitu ya. Gitu ya. Dengan asumsi bahwa Anda masih punya waktu 1 bulan lagi sewa Anda ya di dalam kos-kosan yang lama.
Oke, kemudian bobot 1 katakanlah 20 kilogram gitu ya, 20 kilogram. P2 misal 5, bobot 2 sama dengan 30 kilogram gitu misalnya. P3 itu misal aja 20, W3 itu 15 misal. Maka kalau permasalahan di 01 knapsack ini kita memaksimalkan ini profit. Profit itu adalah apa? Nah, nilai X. Nilai X itu kan antara 0 sama 1 kan, ya. Jadi bagaimana Anda memaksimalkan profit dari barang-barang yang dimasukkan dalam knapsack. Jadi nanti kemungkinannya itu kan, jadi gini aja, sebelum kita mensolusikan ini ya, ini maksudnya membaca ini gimana gitu aja dulu ya. Apa yang dimaksimalkan? Maksimalkan itu adalah, katakanlah gini, kalau kita tadi X1, X kan tadi X1, X2, X3 kan gitu ya tadi ya. X3 gitu ya, Anda tadi ya. Oh iya. Oke lah, nanti ini saya hapus lagi ya. Biar nggak penuh. Ini kan di nggak hapus ini. Nah, X itu katakanlah Anda memilih item pertama dan item kedua. Nah, ini notasinya gini. Artinya item pertama masuk, item kedua nggak masuk, item ketiga masuk. Ya, paham ya? Nah, katakanlah gitu ya. Ini kan artinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Item 1 masuk, item 2 nggak masuk, item 3 masuk. Nah, Anda hitung F-nya, maksudnya F itu adalah PI, waduh, baterainya habis, sebentar ya. Bentar, baterainya mau habis. Bentar ya. Baterai laptop mau habis. Ya, udah cas. Ya, sampai mana tadi? Nah, ini maksudnya adalah P1 kali X1 tambah ya, P2 kali X2 tambah P3 kali X3. Nah, ini sama dengan apa? Ya, di sini P1, P1 10 kali X1 1 tambah P2 5 kalikan X2. Cuma X2-nya kan dia nggak masuk, jadi kalikan 0 tambah P3 20 kalikan X3, ini 1. Nah, jadi ini 10 tambah 20 sama dengan 30. Kan gitu. Ini kan sebenarnya memaksimalkan profit, karena X1 itu cuman notasi yang merepresentasikan dia masuk dalam knapsack atau tidak kan, 1010 kan. Nah, ini sebenarnya menghitung profit. Ini sebenarnya gampang aja kalau di sini arti gini ya. Ini 1 sama 3. 1 itu profitnya 10, 3 itu profitnya 20. Ya udah 10 tambah 20, 30, selesai kan gitu sini. Cuman kan kalau kita mau buat algoritma, itu kan kita harus rumuskan dulu secara matematis kan. Kalau kita mau program kan nggak bisa langsung ini. Kalau manusia kan bisa langsung mikir seperti ini, secara abstraktif ya. Cuman kalau komputer itu kan dia harus, kalau manusia kan gampang secara simbolis gitu ya. Cuman kalau komputer kan kita harus ada perumusannya supaya komputer dapat menyelesaikan. Ya, oke. Gitu ya. Nah, ini kemungkinannya mungkin aja ada yang lain ya. X itu bisa aja kemungkinan yang lain adalah 0, 0, 1, mungkin saja kan. Nah, oke.
Kayaknya ini perlu di screenshot deh. Silakan Anda screenshot dulu sebagai bahan catatan. Sudah? Ya, oke. Saya hapus dulu lah. Nah, saya mencatat di sini lagi. Karena tadi ruangannya lumayan, jadi saya manfaatkan buat coret-coret. Kamu hapus di papan tulis bener ya? Ya, kemudian ini harus dimaksimalkan ya profit tadi ya. Kemudian ada constraint. Constraint-nya adalah dari barang-barang yang dimasukkan, katakanlah dia kapasitas maksimumnya itu adalah bobot ya, bobot maksimumnya yang bisa ditampung oleh knapsack itu adalah K. Jadi supaya bobot maksimumnya harus kurang dari sama dengan K. Jadi kalau tadi katakanlah X itu adalah 101, Anda mengevaluasinya bagaimana? Mengevaluasinya adalah katakanlah ini ya, kita terpilih X ini ya, berarti W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3 harus kurang dari misal tadi K-nya belum saya tulis ya. Tadi contohnya misal K-nya berapa ya? Misal 25 gitu ya. Nah, ya gitu ya. Misal 101, berarti ini W1-nya tadi berapa ya? Coba yang sudah screenshot tadi berapa W1-nya? Tadi sudah saya hapus. W1 berapa? 20 ya. 20 ya. Nah, X1-nya adalah 1. W2 tadi berapa? 30, Pak. 30. Ini W3 berapa? Biar saya tulis kalian. 15, Pak. 15. Oke, ini kalikan 0 tambah ini kalikan 1. Ini harus kurang dari 25. Nah, ini kan sebenarnya 20 tambah 0 tambah 15. Kurang. Nah, ini kurang nggak dari 25? Kalau ini melebihi 25 kilo, ya ini nggak bisa masuk, jadi nggak layak. Nggak boleh yang dimasukkan item 1 sama 3, karena kapasitas maksimumnya cuma 25, katakanlah gitu. Nah, ini adalah constraint, kendala. Ya, kendala namanya juga kendala, constraint. Constraint-nya harus terpenuhi bahwa dia harus kurang dari sama dengan kapasitas maksimum. Ya, iya. Oke, ini yang constraint ya, yang ini. Oke, silakan kalau mau Anda screenshot, saya mau menerangkan yang lain di sini. Sudah, Pak. Oke, itu ya. Kalau Anda masih kurang paham, nanti bisa Anda putar lagi video ini. Nah, kemudian apa hubungannya dengan subset himpunan bagian? Nah, saya mau menjelaskan lagi. Tadi kan ada tiga ini ya, tiga item. Kayaknya lebih enak di inilah, di sini aja lebih luas. Tadi saya punya 3 item ya. Ada 3 item barang. Ya, W1 tadi 30 ya? 20, Pak. Oh, 20. Ya. Nah. Biar di sini lebih luas. 20. P1 berapa? P1 berapa tadi? W1 20, Pak. W2 30, W3 15. W3. Iya, W3 15. Nah, sini P2 berapa?
P2 berapa? P2 5, Pak. 5, P3? P3 20, Pak. 20, ya oke. Makasih. Ya, oke. Jadi gini, hubungannya dengan subset tadi adalah gimana? Karena gini, kita punya 3 barang. Kalau yang namanya exhaustive search ya, itu adalah prinsipnya kan list semua kemungkinan solusi kan? Semua kemungkinan solusi. Kalau teman list saja semua kemungkinan solusinya kan? Ya sudah. Ya gini aja dulu, kemungkinan solusi baru kemudian evaluasi ya, evaluasi masing-masing kemungkinan solusi. Solusi baru tentukan solusi optimum. Kemungkinan solusinya gimana? Kemungkinan solusinya ya sudah, kalau X1 itu tulis saja semua. Kan ada 3 barang ya. Ada X1, item 1, item 2, item 3. Ini item pertama, item kedua, item ketiga kan gitu ya. Ya sudah. Kalau kita pakai cara yang tuple X tadi ya, berarti kemungkinan solusinya adalah mulai item pertama yang dimasukkan. Nah, 1, 0, 0 kan. Nah, kemudian item 2 yang dimasukkan, 0, 1, 0. Item 3 yang dimasukkan, 0, 0, 1 kan gitu. Kemudian item 1 yang dimasukkan, kemudian item 1 dan 2 yang dimasukkan. Nah, 1, 1, 0. Kan sebenarnya gini ya, kalau kita punya item, ini insertnya aja ya, saya taruh sini aja. Saya punya dulu di Madis, saya punya 1, 2, 3. Ini kan sebenarnya kalau apa tuh namanya, himpunan bagian itu kan mulai dari himpunan kosong, kemudian 1, bentar. Subset atau himpunan bagian itu kan mulai dari himpunan kosong, 1, 2, 3, ya kan? 1, 2, 1, 3, terus kemudian berapa? 2, 3, 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan? Ya himpunan bagian kan gitu toh? Ya enggak? Nah, ini kan rumusnya 2 kali, kalau misalnya adalah himpunan A. 2 kali, jadi apa tuh namanya? Banyaknya elemen apa, misal power set ya, power set dari A. Ini power set dari A ya, power set dari A. Susah nulisnya. Bentar biar ini saya sini agak luas saja. Nah, ini power set dari A sama dengan, nah, banyaknya elemen dari power set A itu sama dengan 2 kali banyaknya elemen yang ada di dalam A kan. Artinya berapa jumlah elemennya? Ya 2 kali banyaknya elemen di dalam A kan 3, jadi 2 pangkat 3 kan. Jadi ini sama dengan 8 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan. Demikian juga gini ya. Mungkin ini saya mulai dari ini aja dulu biar gampang tadi. Nah, mulai dari himpunan kosong. Himpunan kosong ya berarti kalau kita kenyataan dalam tabel 0, 0, 0. Kemudian 1. Artinya ini yang dimasukkan adalah item 1. 1, 0, 0. Ini artinya nggak ada satupun nggak ada satupun item dimasukkan. Ini item pertama. Item kedua 0, 1, 0. Kurung awal ya. Nah, kemudian item ketiga 0, 0, 1. Item 1 dan 2 1, 1, 0. Item 1 dan 3 1, 0,
1. Oke. Terus item 2 dan 3. 0, 1, 1. Terus semuanya dimasukkan. 1, 2, 3. Nah, kan gitu ya. Udah kan? Nah, ini nanti masing-masing dari kemungkinan solusi ini dievaluasi. Evaluasi yang tadi, yang constraint, ya tadi yang barusan Anda screenshot tadi, yang constraint tadi fungsi kendala, dan juga apa yang dimaksimalkan, maksimal profit yang tadi yang barusan saya jelaskan barusan, yang Anda screenshot tadi. Nah, gitu ya. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sip, makasih. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang ada di slide. Kita punya N-nya 4 sekarang meningkat, N-nya 4. Ya, ini tadi maksudnya gini ya. Jadi ini nanti dicari mana yang layak, yang tidak melebihi kapasitas maksimum, terus kemudian yang profitnya yang paling tinggi gitu ya. Dari semua kemungkinan ini yang profitnya paling tinggi yang mana? Yang tadi ngitung F-nya tadi loh, ya, yang PI kali XI, nah gitu ya. Tapi harus dipilih yang kurang dari sama dengan K. Bobotnya WI-XI-nya kurang dari sama dengan K. Ya, nah, itulah nanti solusi optimum yang tadi itu loh, yang ini. Ini semua juga harus diperiksa. Nah, nanti yang dimaksimalkan adalah yang ini, ya. Tapi ini jangan sampai dilanggar karena constraint-nya, ya. Nah, ini contoh ya, lebih jelasnya di sini. W1, P1 ini berarti kita punya N-nya 4 item. Kapasitas maksimumnya adalah 16, ya. Kalau kita dengan memakai I1 search, diri semua kemungkinan solusinya adalah himpunan bagian. Anda tahu kalau punya 1, 2, 3, 4 ya. Ini 2 ya. Berarti himpunan bagian ada 0, bukan 0. Himpunan kosong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3 dan seterusnya bla 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 bla. Ada 2 pangkat 4 berapa? 16 kan? 16 himpunan bagian. Nah, kemudian Anda periksa, ini total bobotnya mana yang tadi, yang WI kali XI, ya, WI kali XI. Ini jangan sampai kurang dari, ini berapa tadi kapasitas maksimal? 16. Ini harus kurang dari 16. Anda cek, kalau yang ini enggak ada satupun yang masuk, itu total bobot pasti 0, total keuntungan juga 0. Kalau begitu yang masuk 1, Anda hitung pakai PIXI tadi ya. Ini hitung WIXI, ini hitung PIXI. PIXI yang ini loh. Nah, kita coba pilihnya PIXI, ini WIXI. Nah, itu. Kalau yang masuk item 1 berarti total bobotnya adalah 2 kilogram kan. Total profitnya 20 kan, karena yang masuk item, nah ini kan 2, ini 20. Kalau item 2 yang masuk, item 2 saja, toh. Ya, total bobotnya 5, ini total profitnya 30 kan gitu. Nah ini ya, dan seterusnya. Ini enggak melebihi kapasitas maksimum kan, kapasitas maksimumnya 16. Oke, aman. Ini juga gitu, 1, 2, ini kapasitas total bobotnya berapa? Kalau yang masuk item 1, 2, 1 sama 2 total bobotnya 7 kan? Aman, nggak melebihi 16. Ya, 7. Total profitnya berapa kalau 1, 2? 1, 2 berarti total profitnya 50. Nah, 50 dan seterusnya. Nah, pada saat 23 ya, 23 2 sama 3. Ini 2 tambah sorry kok 23 yang ini. 2 sama 3. 5 tambah 10. 15 ya. Ini 80 dan seterusnya lah gitu ya. Nah, sekarang coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 masuk. 1, 2, 3 masuk. 2 tambah 5 tambah 10, 17. 17. Oke, total ininya 17 ya. 17. Total profitnya berapa? 50 tambah 50, 100 kan gitu ya. Nah, cuman ini karena ini 17, kapasitas maksimumnya berapa? 16 kan tadi? Kapasitas maksimumnya kan 16. Kapasitas maksimum 16. Nah,
ini melebihi kapasitas maksimum kalau dimasukkan 1, 2, 3 ya. Kalau dimasukkan 1, 2, 3 ini kapasitas maksimum kan 16. Ini dikatakan tidak layak. Nggak mungkin jadi solusi. Demikian juga sini, ini bobotnya total 17, ini 20, ini 22 kalau terambil ini. Ini tidak layak. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Dari semua yang layak, mana yang nilai profitnya maksimum? Ini kan yang Anda maksimasi kan nilai profitnya kan. Ternyata paling gede adalah 23. Ya. Sehingga dengan demikian solusi optimumnya itu adalah kalau kita masukkan item 2 dan 3. Kalau 2, 3 kan berarti kalau dituliskan dalam bentuk tabel adalah 0, 1, 1, 0. Dengan total keuntungan itu adalah 80. Nah, gitu ya. Ini adalah 01 knapsack dengan menggunakan exhaustive search. Nah, kalau kita lihat, ini kompleksitas waktunya gimana? Oke. Anda tahu tadi ya, yang dari saya coret-coret tadi, bahwa banyaknya kemungkinan solusi, kan ini kan, A itu adalah N kan, kardinalitas dari A. Kalau kita punya 1, 2, 3, ini kan berarti N-nya ada 3 kan? N-nya sama dengan 3. Ini kardinalitas dari A ya. Artinya banyak elemen dari A. Jadi banyaknya kemungkinan solusi itu ada 2 pangkat N. Ya kan? Ini kan N. Kenapa 2 pangkat N? Ya ini kan 3. Contoh ini ya, A-nya itu ada 3 elemen. Ada 3 item. Ada 3 item. Kita kan melist semua kemungkinan solusi kan? Semua kemungkinan solusi. Nah, kemungkinan solusi itu apa? Ya subsetnya kan? Subset dari ini. Subsetnya ada berapa? 2 pangkat N. Iya kan? Kalau N-nya 3, berarti di sini ada 8. Kalau N-nya 4, kalau N-nya 4, ya di sini ada 16 kan? Semua kemungkinan solusi. Sehingga kalau kita hitung, banyaknya semua kemungkinan solusi itu adalah banyaknya himpunan bagian. Ada 2 pangkat N. Ya. Jadi ini kalau saya buat add page ya. Banyaknya kemungkinan solusi, karena harus di list semua kemungkinan solusi kan. Banyaknya kemungkinan solusi adalah banyaknya himpunan bagian kan. Berarti 2 pangkat N. Nah, gitu kan. Ya. Terus, lanjut. Waktu untuk menghitung total bobot objek yang dipilih. Nah, kan kita menghitung total objek bobot dulu kan. Ini kan dihitung dulu. Semua dihitung. Kemudian nanti dipilih mana yang layak. Karena kita ada N, tadi kan hitung bobotnya itu adalah perhitungan total bobot per kemungkinan solusi berapa. Nah, tadi kan Anda ngitung WI, W1 kali X1 tambah W2 kali X2 dan seterusnya sampai W3 kali WN kali XN gitu ya. Nah, ini kan perhitungannya, ini big ON kan. Sebenarnya berapa kali penjumlahan? Ya berarti kan ini TN-nya, gini aja saya tuliskan TN-nya ya. Berapa kali penjumlahan dilakukan? Berarti penjumlahan itu dilakukan N-1. Kenapa N-1? Ya ini tambahannya kan ada, kalau ada N kan berarti tambahannya kan N-1 kali kan? Iya enggak? Itu. Kalau kita punya 3 kan berarti W1 tambah W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 kan kalau N-nya 3. Berarti penambahannya berapa kali? Ini tambah ini sama ini hasilnya ini tambah ini kan N-1 kan? Iya. Karena N-nya 3 kan 2 kali. Nah,
Oke. Sehingga kalau untuk semua himpunan bagian, untuk semua kemungkinan solusi, perhitungannya adalah perhitungan total bobot ya. Untuk semua kemungkinan solusi adalah Tn sama dengan N-1 kali 2 pangkat N. Atau Big O N 2 pangkat N, gitu toh. Dari AK yang kemarin, ini kenapa AK masih diperlukan ya. Ya, N kali 2 pangkat N. Ya, N kali 2 pangkat N. Nah, ini ya Big O ini. Nah, oke. Karena seperti ini, Anda tahu dulu 2 pangkat N itu termasuk yang ini kan eksponensial kan. Artinya yang tidak acceptable dari sisi waktu. Karena ini termasuk lama sekali algoritma yang ada 2 pangkat N-nya ini. Ini termasuk algoritma yang lama sekali waktu eksekusinya. Sehingga di sini 0,1 adalah contoh persoalan eksponensial, ya, eksponensial. Keduanya digolongkan sebagai NP, NP ini kok keduanya sih, ini harusnya salah ketik ini. Ini digolongkan dalam persoalan NP, non-deterministic polynomial. Artinya kan kelas efisiensi itu ada 2, polinomial di AK kemarin ya, polinomial dan eksponensial kan. Nah, ini termasuk permasalahan yang kalau kita buat algoritmanya, di mana solusi eksak, itu pasti menghasilkan algoritma yang eksponensial. Ya, sehingga disebut sebagai persoalan NP, non-deterministic polynomial. Jadi non-polinomial gitu ya, nggak mungkin ketemu yang polinomial. Artinya ini karena tidak mungkin ditemukan algoritma polinomial untuk memecahkannya. Pasti eksponensial. Eksponensial itu bisa 2 pangkat N, bisa 3 pangkat N, 4 pangkat N, bisa juga N faktorial gitu ya. Ini termasuk yang lama-lama waktu eksekusinya. Kesimpulannya juga berlaku untuk masalah traveling salesman problem yang akan dibahas setelah ini. Ya, oke ya. Ini kalau Anda pakai artinya solusinya harus eksak. Berarti mau nggak mau Anda pakai exhaustive search. Cuman nanti ini solusinya lama banget. Kalau Anda running pakai komputer hanya sudah 1000 gitu, Anda bisa harus ngitung nunggu berhari-hari prosesnya supaya selesai. Ya, oke. Satu lagi ini ya yang akan saya sampaikan, traveling salesman problem. Oh ya, ini Anda screenshot dulu. Silakan Anda screenshot dulu. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Kita lanjut traveling salesman problem. Semoga pas nanti jam 4 selesai. Nah, ini semua kemungkinan list. Nah, traveling salesman problem dulu seperti apa? Ini soalnya di Made sudah ada ya. Kita berawal dari sebuah sebuah node A atau kota. Kalau di sini misalkan kota ya. Ini kota A. Ini bagaimana sirkuit ya, artinya tour ya, gimana dia dari A ke semua kota yang lain dan kembali lagi ke A. Tetapi dengan bobot atau artinya kalau nanti jarak perjalanan yang paling cepat lah gampangannya gitu ya. Atau yang paling dekat lah, jarak perjalanan paling dekat kok, jaraknya paling dekat. Jadi kalau misal kita punya N kota, diketahui jarak-jaraknya, bagaimana seseorang dimulai dari A itu kembali lagi ke A, tetapi dengan jarak yang paling pendek. Tapi ini sirkuit ya, karena dari A kembali lagi ke A dan harus melalui semua kota yang lain. Dan kembali lagi ke A. Ya. Nah, kalau kita selesaikan dalam dengan cara exhaustive search ya, kita enumerasikan, kita list semua kemungkinannya. Semua kemungkinan apa? Ya sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton itu gimana? Di Mades, Anda ingat. Dari A melalui semua node yang lain kembali lagi ke A. Itu sirkuit Hamilton. Nah, kita lihat ya. Kemungkinan solusinya yang mana aja? Oke, kita coret-coret aja di sini sebentar. Kita sesuaikan dulu yang di sini ya. Saya foto dulu aja lah biar enggak.
Kita ini ya. Ya, saya lihat tadi, biar saya tadi moto. Saya gambarkan lagi di sini ya. Ini A, B, C, D. Nah, ini graf lengkap ya. Ini 12, kemudian ini 10, ini 5, ini 9, ini 8, ini 15. Ya, oke. Kemungkinan solusinya adalah semua sirkuit Hamilton ya kan. Guna solusinya kan bisa aja gini kan sirkuitnya. Kita dari A kembali lagi A ya, ini ceritanya. Ya, bisa A, B, C, D ya kan? Berarti ini D ya. Jadi jalurnya bisa dari A ke B, ke C, ke D, kembali lagi ke A. Atau sebaliknya, arahnya A, D, C, B, A. Betul kan? A, B, C, D, A, atau A, D, C, B, A. Jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Berapa? Nih, lihat dari sini. 12 tambah 8, 20, 35, 45 kan? Yang pertama. Kemungkinan solusi yang kedua. Nah, bisa saja gini kan, yang gini kan. Ini A, B, C, D. Ya, jadi dari A kemudian ke C, ya bisa dari sini, terus ke B, terus ke D, terus ke A. Gitu. Bisa aja sebaliknya A, D, B, C, A. Berapa jaraknya? Ayo, saya tunggu, cepat. Berapa total bobotnya? Ayo, hitung berapa total bobotnya? 32, Pak. 32. Oke. Kasih. Nah, bisa saja yang gini kan. A, B, A, B, C, D ya. Nah, ini kan berarti bisa saja A, B, D, C, A, atau A, C, D, B, A. Total bobotnya berapa? Ya, berapa total bobotnya? 41, Pak. 41. Oke, terima kasih. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Lintasan mana yang paling kecil kok lintasannya? Sirkuit mana yang paling kecil jaraknya? Yang kedua, Pak. Berarti yang kedua, betul. Yang kedua. Yang kedua. Jadi ACBDA atau ADBCA. Tergantung ya mau dari mana, tapi kan sirkuitnya sama saja ini sebenarnya. Ini dua sirkuit yang sama sebenarnya. Nah, ini jalannya. Nah, ini nanti yang solusi optimumnya. Jadi solusi optimum adalah yang A, C, B, D, A, atau A, D, B, C, A dengan total jarak 32 ya. Kalau satunya kilometer ya kilometer gitu ya. Nah, ini solusi optimumnya. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Sudah, Pak.
Sudah, Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui kompleksitas waktunya, ya. Nah, kita gini aja kompleksitas waktunya. Tadi kan harus dari ini ya. ADCBA, sebentar ini saya foto lah biar enggak bolak-balik. Ya, saya biar ini di sini. Nah, karena ini lanjutannya ya. Tadi lintasannya itu adalah A, B, C, D, A, D, C, B, A, kemudian ACBDA, atau A, D, B, C, A. Nanti nggak lurus atas ini. Kemudian ABDCA, A, C, D, B, A. Oke. Nah, ini kan list kemungkinan solusinya kan. Nah, ini. Nah, kita lihat. Ya, ini kan A, oke lah ini A, karena dari A kembali lagi ke A. Kita sebenarnya kalau nanti kita udah pakai komputer ya, artinya kita harus membuat algoritmanya dalam menyelesaikan ini. Berarti kan seperti halnya kita harus mengenerate kalau kita punya A, B, C, D. Kan ini node-nya ya. Node-nya kan ABCD ya. Node-nya kan ABCD. Ini sebenarnya adalah kita menyusun ya, menyusun permutasi kan, BCD, DCB, CBD, DBC, BDC, DB kan gitu, ini permutasi kan, ya, permutasi kan. Jadi apa ya, kalau ini kan N-nya 4 ya, N-nya 4. Ini kan permutasi, permutasinya berapa? Kalau kita punya, ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kan berarti ada, kalau permutasi dari ini kan ada 3 kan, mau BCD mau disusun dalam permutasi 3 posisi. Ini kan berarti kan gini, kalau dulu di matriks kan gini ya. Posisi pertama itu ada 3 kemungkinan kan. Bisa B, bisa C, bisa D. Nah, kalau yang satu sudah ada di sini, ini 2 kemungkinan, ini 1 kemungkinan. Berarti ada 6 kan? 6 kemungkinan kan? Ya, dulu di matriks ya. Atau kita bisa 3 posisi, tapi kita susun menjadi 3 objek kita susun menjadi 3 posisi, ya 3 faktorial. Alias 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 kemungkinan. 6 kemungkinan solusi. Alias kalau kita punya N-nya 4, ini kan 3 faktorial, berarti N-1 faktorial kemungkinan solusi, gitu kan? Kemungkinan solusi. Saya nulis pakai itu kadang salah. Ya, N-1 kemungkinan solusi. Nah, itu ya. Anda udah kebayang ya, ini kan N-1 faktorial. Oke, lanjut. Ya, jadi N-1 faktorial buah himpunan sirkuit. Nah, ya. Nah, kemudian kita harus tahu operasi yang yang mendasari itu adalah penjumlahan kan. Jadi untuk setiap kemungkinan solusi kan kita harus menjumlahkan kan, menjumlahkan bobotnya tadi kan, menjumlahkan bobotnya yang ini, iya kan? Ini kan nanti kita jumlahkan supaya bobotnya berapa. Nah, kira gitu ya. Kita harus jumlahkan bobotnya. Nah, operasi dasarnya itu kan
penjumlahan kan? Penjumlahan kan? Dalam mencari bobot. Mencari bobot sirkuit. Dan ini TN. Jadi untuk per kemungkinan solusi. Per kemungkinan solusi berarti TN. Berapa menjumlahkannya tadi? Berapa kali untuk satu kemungkinan solusi? Ini kan berarti A tambah C tambah B. Ini kan, sorry, ini bobot, ini kan jaraknya ya. Berarti ini tambah ini, kalau kita punya berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti N ya? Jumlahkan DN kan? Kan ini ada bobot antara A sama C, A sampai C kan di bobot. Atau inilah. Ini ada 4 sisi ya, masing-masing ada 4 sisi. Ya ada jaraknya, kan kita menghitung jaraknya ini kan. Ini sisi, tapi dijumlahkan berarti ada N-1 penjumlahan kan. Di sini ya. N-1 kan. Setiap kemungkinan solusi itu ada N-1. Sehingga semua kemungkinan solusi penjumlahan untuk semua kemungkinan solusi adalah TN gimana? N-1 karena jumlah kemungkinan solusinya ada N-1 faktorial, ya udah gini kan. Nah, ini adalah big O. Enggak cukup, sebentar. Enggak cukup ya. Harus untuk bisa digeser loh, kok bisa digeser. Nah, ini big O N kali N faktorial. Iya. Oh, bisa digeser. Bagus satu. Baru tahu ini. N kali N faktorial. Ya. Cuma nanti Anda screenshotnya kumaha ya kalau bisa digeser gini. Oh, bisa dikecilin. Bagus juga ini. Silakan kalau mau di screenshot. Ini N kali N faktorial ya. Nah. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, itu ya. Karena ini adalah big O N kali N faktorial. Anda tahu N faktorial itu sangat kejam. Ya, ini di atasnya 2 pangkat N. Ya. Ini lebih kejam lagi N faktorial itu. Ini lebih lambat. Sangat lambat sekali. Ya. Sehingga untuk TSP ini termasuk apa tuh namanya? Sebuah ini tadi sama sini. Tadi hitung-hitungannya. Jadi adalah sebuah algoritma yang sangat sulit untuk ditemukan sampai saat ini, algoritma yang efisien gitu ya untuk menyelesaikan ini. Kalaupun ada, itu adalah algoritma yang lambat. Yaitu algoritma exhaustive search, pakai exhaustive search itu atau metode ini pakai strategi exhaustive search itu. Ini sangat lambat. Tapi solusinya eksak, itu pasti betul. Nah, adakah algoritma yang lain? Banyak, tetapi solusinya nggak eksak. Satu-satunya eksak itu adalah exhaustive search. Nah, dulu ada sebuah penemuan dari dosen salah satu dosen TELU, tapi sebenarnya dosen yang diperbantukan, sebenarnya dosen ITB tapi ngajar di TELU tapi sekarang udah pensiun. Profesor Ananggani itu pernah mengklaim beliau pernah menemukan algoritma selain exhaustive search yang solusinya eksak tapi waktunya efisien, tetapi beliau belum berani mengekspos itu karena takut masalah paten, nanti pasti akan ramai. Betul, ini tuh sebenarnya algoritma yang kalau misal Anda bisa menemukan solusi algoritma yang efisien tapi solusinya selalu optimum, solusinya selalu yang sebenarnya, Anda akan menjadi orang yang kaya. Benar ini. Ya, ini tidak ada algoritma lebih baik daripada, artinya ini solusinya nggak optimum. Selain ini Anda selesaikan pakai GA juga bisa, pakai Firefly bisa, pakai Uncolony bisa, tapi solusinya nggak selalu optimum. Tapi kalau Anda bisa menemukan algoritma yang efisien dan solusinya optimum, Anda pasti akan menjadi kaya raya.
ya. Ini termasuk yang ini, yang efisien selalu mempunyai kompleksitas waktu dalam orde polinomial. Ini termasuk kalau big O n kali n faktorial ya jelas ini eksponensial ya, bukan eksponensial, bukan polinomial gitu ya. Ya. Karena permasalahan TSP itu sering banyak digunakan kayak saya ya. Saya sendiri ya. Itu semoga ini servernya jalan ya. pikniklah.com. Nah, ini adalah website yang saya buat. Algoritma juga saya buat itu untuk rekomendasi pariwisata ya, yang di wilayah Bandung Raya ya. Misalnya saya pengen wisata alam, sama wisata edukasi, wisata sejarah juga. Nah, saya pengen ke Bandung, misal saya bukan orang Bandung, saya pengen sini, saya pengen ke sini, saya pengen ke sini, saya juga pengen ke sini. Mungkin saya butuh, saya pengen banyak yang saya pengenin lah. Saya ke sini pengen ke sini juga, saya pengen ke sini, saya pengen ke sini, saya pengen ke sini juga. Ya udahlah ini aja. Ini halaman 2 masih ada sih sebenarnya. Saya pengen ke sini juga. Nah, apa tuh namanya? Kok hilang tadi? Tadi milih. Nah, ini saya pengen ke sini. Sebentar. Oh, sudah ini. Sudah keklik. Nah, ini yang saya pilih tadi ya. Nah, ini pengen direkomendasikan. Ini saya pengen piknik ke beberapa tempat wisata tadi di Bandung. Misal saya orang Bandung, saya bukan orang Bandung. Nah, saya stay untuk beberapa hari. Ini rekomendasikan. Nah, saya nginepnya di hotel mana? Misal di sini. Ya, ini destinasi sebenarnya mungkin ya ini juga iya semualah saya misal gitu ya. Yang minimalkan biaya saya nggak masalah biaya saya nggak terlalu jadi masalah. Ya, rekomendasikan. Bentar. Oh, servernya lagi error nih. Nanti saya bilang ke ini teknis yang servernya. Oh, servernya error. Servernya error ya. Oh, servernya error. Ya, ini masalah di server bukan algoritmanya. Ini kemarin error di up lagi, cuman ternyata masih ada masalah. Nah, intinya gitu. Saya nanti akan direkomendasikan perjalanan selama beberapa hari, mungkin aja 3 hari atau berapa gitu ya. Yang pertama itu intinya kan saya dari hotel kembali lagi ke hotel, dan saya melalui beberapa tempat wisata. Itu sebenarnya saya pakai algoritma untuk permasalahan TSP. Kok yang ini sih? Mana tadi? Untuk saya akan direkomendasikan beberapa tempat wisata, bukan tempat wisata, saya akan direkomendasikan rute wisata untuk beberapa hari. Hari pertama saya harus mulai dari hotel kemana saja, keluar jadwalnya. Jam 8 pagi berangkat sampai sini, sampai tempat wisata yang pertama jam berapa jam di tempat wisata yang pertama, terus nanti berangkat lagi ke wisata kedua dan seterusnya. Ada nanti teman tadi servernya kayaknya masalah. Nah, itu saya menggunakan algoritma, dalam hal ini adalah algoritma Firefly untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya itu adalah saya analogikan dengan masalah TSP. Tapi itu sekali lagi itu hanya pendekatan yang belum tentu solusi optimal. Kalau saya pengen optimal harusnya exhaustive search. Saya pernah ada mahasiswa saya suruh coba pakai cara brute force, pakai exhaustive search. Wah, runningnya lama itu. Hanya 28 tempat wisata aja dia butuh waktu runningnya dari pagi sampai sore. Ya kalau itu saya publish dalam sebuah website ya nggak mungkin dong banyak orang marah-marah. Website saya nggak akan kepakai gitu ya. Aplikasi saya nggak akan kepakai gitu ya. Makanya saya butuh yang cepat dalam hal ini, pakai algoritma pendekatan di AI gitu ya. Cuman kalau bisa menemukan algoritma yang efisien, nggak sampai dari pagi sampai sore runningnya,
dan itu solusi yang pasti benar, solusi pasti optimal, wah itu luar biasa, Anda pasti akan menjadi orang kaya raya. Ya, oke, itu. Nah, di sini silahkan Anda coba di sini untuk latihan masalah penugasan. Ini pernah keluar di apa? Pernah keluar di UAS atau UTS ya, yang dulu waktu di AA. Anda coba bener loh ya. Bisa nanti ini dikeluarkan di UTS atau di kuis. Biasanya kalau nggak saya bahas itu terus Anda skip. Anda latihan sendiri ya di rumah, karena waktunya ini juga jam berapa. Waktunya udah hampir habis, tapi ya nggak bisa saya sampaikan semua. Anda ini buat latihan, terus ini juga silakan Anda buat latihan. Saya biasanya kalau kuis ataupun UTS itu ngeluarin dari yang ada di latihan-latihan ini. Itu Anda harus coba. Silakan ini untuk latihan. Ya, untuk latihan di rumah. Oke. Udah itu